Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Para jemaah sekalian, mari sama-sama kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadika sholihin. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Hadirin muhtaram, Bapak yang saya hormati, Bapak Ibu tamu-tamu Allah yang semoga mendapatkan kejutan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu, dengan rahmat Allah insyaallah besok Bapak Ibu akan meninggalkan tanah air Indonesia menuju ke Madinah dan Mekah insyaallah di Allah. Bapak Ibu berangkat ke Mekah Madinah itu beda suasana hatinya dengan berangkat kemanapun juga di muka bumi ini. Silakan rasakan suasana hati akan ke Mekah beda dengan akan ke Singapura. Biar besok mau ke Singapura sekarang biasa-biasa aja, apalagi kalau besok mau ke Singapura aja. Mohon maaf Bapak Ibu, umrah itu 9 hari sampai 10 hari dalam perjalanan. Tapi yang namanya beresin koper nggak beres-beres. Koper diambil, dibuka, dimasukin baju, dibuka lagi, mau cabut lagi, masukin lagi. Untungnya koper sebesar sudah dibawa kemari. Kalau seandainya nggak dibawa kemari, besok sekarang nih pulang mana sih pasti dibongkar lagi. Para jemaah yang mampu, dan kadang-kadang kalau umroh itu suka takut ya sama orang-orang. Makanya banyak jemaah mau umroh pada stres. Kenapa stresnya? Takut dibales. Kenapa? Sebabnya katanya kalau di situ mampu, di sana dipukul. Mohon maaf Bapak Ibu, Allah nggak pernah baperan kayak kita. Jadi nggak pernah bersama baik langsung di muka bumi ini. Tapi yang pasti dengan doktrin ini, jamaah Indonesia tuh paling gampang diatur dan jamaah Indonesia tuh paling baik-baik, Bang. Makanya pengemis di Mekah Madinah tuh senang banget kalau melihat orang Indonesia. Kenapa? Sebabnya baik. Padahal bisa jadi di Jakarta pelit. Ya, tapi baru ke Mekah Madinah baru banyak baik. Kenapa? Sebabnya karena orang Indonesia tuh didoktrinkan dari dulu oleh gurunya. Kalau di Mekah Madinah nanti ada yang minta-minta, jangan ditolak, takutnya malaikat. Ya, sampai baik jamaah Indonesia, ada jamaah yang ketika antri pulang dari masjid, desek-desekan, dompet di kantong belakang dia bilang, pulang aja ke hotel. Pas ke hotel dia akan terus ke ustadznya, Ustadz ada apa-apa? Alhamdulillah Pak Ustadz, dompet saya diambil malaikat. Ustadznya bingung sambil nanya, Bapak saya pengen tahu di antara 10 malaikat ini mana sih malaikat yang tugasnya nyopet? Tapi yang pasti Bapak Ibu, kenapa sih mau berangkat umroh ternyata haknya deg-degan? Karena setiap orang datang ke Mekah disunahkan mengucap salam tanah haram. Salam tanah haram itu bukan assalamualaikum. Salam tanah haram labbaik Allahumma labbaik, sama-sama. Labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Para jemaah rahimahullah, dan ternyata jawaban malaikat itu ada 2. Jawaban yang pertama menyangkut orang yang talbiyah ini, kata malaikat labbaik wa sa'daika, silakan kamu Allah masuk, kebahagiaan buat dirimu. Tapi tidak sedikit ternyata orang yang datang ke Mekah, mulutnya bertalbiyah, kaki melangkah ke tanah haram, bajunya diganti dengan baju ihram. Malaikat menjawab la labbaik wa sa'daika. Siapa yang manggil ente? Jasadnya sampai ke Mekah, rohnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sebabnya? Kata malaikat, zaduka haram. Orang yang bawa bekal yang bawa haram. Roh ila
anjurkan memulai langkah suci ini, tolong banyak baca istighfar, tolong sholat sunnah taubat nanti malam, dan besok yang hari mako sebelum keberangkatan sempatkan bapak ibu sholat sunnah safar di rumah masing-masing. Rakaat pertama baca surat Al-Fatihah dan surat Al-Kafirun. Rakaat yang kedua bapak ibu baca surat Al-Fatihah dengan surat Al-Ikhlas. Kalau bapak ibu tidak hafal surat Al-Ikhlas, boleh diganti dengan membaca Qul-Hu. Sama aja ya. Saya tadi ngajarin di Majelis Taklim, nenek-nenek di Majelis Taklim itu nggak hafal surat Al-Ikhlas. Kalau Qul-Hu baca. Nah, para jamaah rahimakumullah, bapak ibu, besok berangkat jam 17.50 ya, jam 17.40. Bapak ibu tolong 17.40 itu belum masuk waktu maghrib di Jakarta. Jangan sholat maghrib dulu. Kenapa sebabnya? Karena kejadian ada orang mau masuk pesawat jam 17.40 udah sholat maghrib. Saya tanya, bapak sholat apa? Sholat maghrib Pak Ustaz. Bapak di Jakarta maghrib itu jam 18.20, jadi belum sholat waktu maghrib. Tenang Pak Ustaz, anak SD sebelum dia masuk dari kelas 2 dari jam 5 gitu. Nah, tolong jamaah rahimahullah, untuk maghrib dan isya jamaah takhir saja nanti di Dubai. Mengapa sebabnya? Karena nanti sampai di Dubai jam 10-an. Waktu isya masih panjang. Karena itu tidak usah sholat di atas pesawat. Niatkan saja, begitu masuk maghrib saya akan niat sholat maghrib saya nanti di jamaah takhir di Dubai. Sampai di Dubai boleh sholat maghrib dulu baru kemudian isya, baru setelah isya dulu baru kemudian maghrib. Di Dubai nanti Pak Fahmi akan menjelaskan jamaah rahimahullah. Yang saya ingatkan, tolong bapak ibu di Dubai itu selalu bersama-sama, wabil khusus di airport. Mengapa sebabnya? Karena airport Dubai itu masya Allah besar. Yang kedua, tolong jamaah rahimahullah, kalau nanti kepulangan lewat Dubai transit, tolong pakai kacamata kuda. Nah, kenapa kacamata kuda? Karena Dubai itu sama dengan mall, bandara-bandara. Kiri sel, kanan diskon. Kalau nggak pakai kacamata nanti apa namanya? Yang pun tolong pada jemaah rahimahullah, dan maaf bandara Dubai itu nggak ada tuh teriak-teriak Badung, nggak ada jemaah rahimahullah gitu. Semuanya silent airport, semuanya apa namanya? Bingung, nggak ada jemaah rahimahullah penggunaan. Nah, insya Allah bapak ibu dari Dubai insya Allah akan ke Madinah Al-Munawwarah. Pak Bu begitu turun di Madinah, insya Allah langsung imigrasi bapak ibu, ya kan? Pak Bu tolong kalau dari Dubai nanti jemaah rahimahullah imigrasi, insya Allah mungkin akan lebih cepat, insya Allah di di Bandara Madinah. Selesai itu bapak ibu ketemukan konvoy ya. Tolong jemaah rahimahullah, koper-kopernya, kalau koper kecil dibagasikan, dan saya anjurkan besok koper kecil dibagasikan langsung di bandara. Kenapa sebabnya? Khawatir pesawatnya full, kompartemen di atas tidak bisa apa namanya dan masuk. Ya. Nah, besok di Madinah, kalau misalnya koper kecil dibagasikan, nanti di Madinah bisa diambil, silahkan. Tapi kalau seandainya ternyata turun di Madinah disuruh keluar orang Arab, keluar aja. Koper besar dan koper kecil bagaimana? Insya Allah nanti diatur oleh pengurus kita, insya Allah. Bapak ibu keluar, insya Allah sudah nunggu, dan insya Allah bapak ibu insya Allah akan menuju ke hotel di Madinah Al-Munawwarah yang jaraknya sekitar setengah jam, insya Allah. Cuma saya anjurkan ketika menuju ke Madinah, ke hotel di Madinah, tolong perbanyak baca sholawat. Sholawatnya boleh Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Boleh juga Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang penting jangan ribut berebut Sayyidina. Mau pakai Sayyidina boleh, dan juga gak apa-apa. Jangan ribut berebut Sayyidina. Kenapa? Sebabnya karena saya sering ceramah ke masjid-masjid, mohon maaf, di masjid-masjid banyak yang merebut Sayyidina, pada ribut. Akhirnya saya pernah sholat Pak, pas mau masuk masjid, masjidnya ditutup. Saya tanya sama tukang ojek yang mangkal, Bang, ini kenapa kok masih ditutup? Kita nggak bisa sholat di dalam. Dijawab sama tukang ojek, Pak Haji, tadi di masjid ada yang berantem. Siapa yang berantem? Itu Pak Haji, kelompok yang sholawatnya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ribut berantem sama kelompok yang sholawatnya Allahumma sholli ala Muhammad. Lalu Pak Haji, saya serem melihatnya pada berantem. Untung Pak Haji, saya emang nggak pernah sholat tadi.
Nah, para jemaah rahimakumullah, begitu masuk tanah haram Madinah Al-Munawwarah, kita sama-sama akan munajat. Bismillahirrahmanirrahim, sama-sama. Allahumma inna hadha haramu nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma taqabbal ziyaratana. Setelah kita munajat, para jemaah rahimakumullah, silakan hati ngomong, ya Allah, ini kota Madinah, kotanya Rasulullah. Saya belum pernah berjumpa dengan Rasulullah, kuping saya belum pernah mendengar suara Rasulullah, tapi saya datang jauh dari Indonesia karena cinta saya pada Rasulullah. Tolong ya Rabb, di bulan Sya'ban yang kau muliakan ini, sampaikan salam rindu saya pada Rasulullah. Setelah kita sama-sama membaca salawat. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Sama-sama. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, Bapak Ibu, insya Allah langsung ke hotel. Ketika sampai di hotel, koper besar tidak usah diatur. Biarkan nanti diantarkan ke depan kamar masing-masing. Sedangkan tas cabin bawa masing-masing. Para jamaah rahimahullah, Bapak Ibu, insya Allah di Madinah Al-Munawwarah yang paling penting itu ziarah ke makam Nabi. Ziarah ke makam Nabi kapanpun juga bisa. Tapi tolong bapak-bapak yang mau ziarah ke makam Nabi, mau sholat di Masjid Nabawi, tolong juga nanti sholat di Masjidil Haram, tolong bapak-bapak pakailah baju yang terbagus untuk ziarah ke makam Nabi untuk sholat. Masa dipanggil bupati pakai dasi, kondangan pakai batik keren, giliran sholat pakai kaos oblong, ada tulisannya lagi di belakang kopi kapal api. Astagfirullahaladzim. Para jamaah rahimahullah, untuk ziarah ke makam Nabi kapanpun juga bisa. Gimana caranya? Muter masjid, jamaah rahimahullah, lalu lewat depan kubur Nabi. Ketika lewat kubur Nabi, jamaah rahimahullah, ucapkan salam. Ibu-ibu di luar Masjid Nabawi bisa. Gimana salamnya? Bismillahirrahmanirrahim, sama-sama. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Assalamu alayka ya Safwatallah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah as-salihin. Ashhadu annaka ya Rasulullah jahadta fillahi haqqa jihadihi wa nasahta al-ummah wa addaita al-amanah wa ballagta ar-risalah. Allahumma ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal fadilata wa ba'athu maqama mahmuda alladhi wa'adtahu innaka la tukhliful mi'ad. Saya yakin gak ada yang apa. Para jemaah rahimahullah, gak usah kecil hati. Salamlah sebagaimana salam Allah pada Rasulullah. Salamnya bagaimana salam Allah pada Rasulullah? Bapak ibu-ibu, tiap subuh suka dengar sholawat. Wa ilal muntaha rufi'ta kariman wa sami'ta nidaa alaika salam. Minimal salam di depan kubur Nabi sambil jalan kita ucapkan salam, assalamu alayka ya Rasulullah. Nabi jawab, Bu, tapi saya kuping tidak dengar. Karena itu, karena saya yakin Rasulullah mendengar jawaban dan menjawab salam saya kalau depan kubur Nabi ngomong langsung, ya Rasul, saya Helmi, umat engkau.
umat engkau yang mencintai engkau, umat engkau yang rindu kepada engkau, walaupun bata belum pernah bertatap muka dengan dirimu ya Rasul. Izinkan kau terima cinta saya kepada engkau. Lalu kita bicara, ya Allah, depan kubur Nabi ini ya Rabb, izinkan saya banggakan ibu dan bapak saya. Tertanamnya keimanan dalam hati saya, adanya cinta dalam jiwa saya pada Rasulullah, yang menanamkan pertama kali ibu dan bapak saya. Terngiang dalam benak saya, dijewer pernah saya Allah ketika saya tidak sholat. Maka saya dicipati air oleh ibu saya. Ya Allah, saya teringat bagaimana cerewet ibu saya nyuruh saya sholat, ya Allah Rabbana. Kalau bukan cipratan air mereka, kalau bukan jeweran mereka, kalau bukan omelan mereka, bisa jadi tidak akan pernah ada keimanan dalam hati saya. Ya Allah, andai orang tua saya belum sempat datang kemari ke tempat ini, bukan mereka tidak cinta pada Rasulullah, tapi mereka berkorban demi saya, anak-anaknya. Tolong ya Allah, sampaikan salam hamba pada Rasulullah SAW. Nah, para jamaah rahimakumullah, setelah ngomong begitu, pasti air mata kita berlinang. Jangan harap hati akan bergetar menyebut nama Allah. Air mata akan berlinang menyebut nama Rasulullah. Kalau mengingat orang tua saja, tak pernah meneteskan air mata. Lalu silakan bicara lagi depan kubur Nabi, ya Allah, hidup saya ke depan belum tentu lebih lama dengan hidup saya yang telah saya lampaui. Tolong ya Allah, bimbing sisa hidup saya agar saya bisa istiqomah di jalan Rasulullah SAW. Lalu langkah selangkah samping kubur Nabi ada makam Abu Bakar. Ucapkan salam, Assalamualaikum ya Abu Bakar. Langkah selangkah lagi ada makam Umar. Ucapkan salam, Assalamualaikum ya Umar ibn Khattab. Bapak ibu, lalu bicara lagi. Ya Allah, Abu Bakar, Umar ternyata mendapatkan kemuliaan, dikuburkan nanti samping makam Nabi. Saya sihal ini ya Allah, kalau seandainya saya mati nanti tidak mungkin dimakamkan di samping makam Nabi. Tapi tolong ya Allah, keikhlasan yang kau berikan pada Abu Bakar, tolong berikan keikhlasan itu pada saya. Kesabaran yang kau berikan pada Umar, tolong berikan ke saya, sehingga saya bisa istiqomah di jalan Rasulullah sampai wafat menjemput saya ya Allah. Bapak ibu-ibu, itulah hebatnya Rasulullah. Samping kiri kanan makam Nabi, bukan makam anaknya. Bapak ibu silakan makam raja-raja di Indonesia kita lihat, kiri kanan makam raja, makam anak-anaknya. Tapi Nabi kita Muhammad sampingnya bukan makam anaknya. Padahal Fatimah meninggal dunia 6 bulan setelah Rasulullah meninggal dunia. Tapi Fatimah tidak dimakamkan di samping makam Nabi. Yang dikuburkan di samping makam Nabi dua orang sahabatnya, Abu Bakar dimakamkan di pundak Nabi dan Umar dimakamkan di kaki Nabi dengan posisi makam seperti ini. Jadi tengah makam Rasulullah SAW, jadi manis makam Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, jadi kelingking makam Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pertanyaannya adalah kenapa sih kok samping makam Nabi bukan makam anak istrinya? Dan kenapa kalau di samping makam Nabi hanya dua orang sahabat saja dimakamkan di situ? Bukankah sahabat banyak dan Allah? Mohon maaf, jawaban dua pertanyaan ini panjang. Kalau saya jawab sekarang masih kita habis ya. Jadi kalau mau tahu jawabannya, undang saya ceramah. Nah, para jamaah rahimakumullah, insya Allah setelah itu perbanyak ibadah di Masjid Nabawi. Salat di Masjid Nabawi pahalanya lebih afdal 1000 rakaat. Bahkan di Masjid Haram pahalanya lebih afdal 100.000 rakaat. Tapi tolong salat di Masjid Haram dan Masjid Nabawi, tolong jangan bawa-bawa kalkulator. Kenapa sebabnya? Ngitung pahala. Karena ngitung pahala ada orang yang pulang umroh nggak mau sholat lagi. Nah, para jamaah rahimakumullah, 3 malam Bapak Ibu akan di Madinah, dan insya Allah Bapak Ibu akan meninggalkan Madinah hari apa? Hari Kamis. Mari Madinah. Hari Ahad. Jumatan di Madinah. Nah, Bapak Ibu, saya ingatkan Jumat di Madinah. Ya, para jamaah rahimakumullah, hari Jumat di Madinah, subuh hari Jumat, imam suka membaca surat As-Sajdah. Bapak Ibu, mohon maaf, sekarang ini Madinah sedang dingin. Udaranya sekitar 19 derajat, 20 derajat, yang lumayan lah dingin, sejuk insya Allah. Nah, Mekah pun juga sama. Nah, karena musim dingin, Bu, Pak, siangnya pendek, malamnya panjang. Karena malamnya panjang di Madinah itu, minggu yang lalu saya baru pulang umroh, jam 5.50. Mohon maaf, adzan subuhnya jam 6 pagi. Jam 6 baru adzan subuh. Nah, ini kabar gembira buat ibu-ibu, bapak yang suka kesiangan.
Insya Allah nggak kesiangan. Ini apa di Madinah? Subuhnya jam berapa? Jam 6. Kalau masih kesiangan juga, yang mendasar belum di Madinah lagi. Nah, saya ingatkan subuh di Madinah hari Jumat, imam suka membaca surat As-Sajdah. Dan imam akan melaksanakan sujud tilawah ketika imam membaca innama yu'minu bi ayatina alladziina idza dzukiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Imam sujud lalu bangkit lagi melanjutkan bacaannya. Loh, kok begitu? Ini ayat sajadah. Imam yang membaca, makmum yang mendengar, sunnah sujud. Nah, jamaah makmum jamaah di Indonesia jarang melakukan itu. Jadi begitu imam berkata Allahu Akbar, nyangkanya jamaah Indonesia ruku, Allahu Akbar. Di kiri kanan orang Arab tahu itu ayat sajadah, sujud semua. Pas dia ruku sendirian yang lain sujud, dia bingung, nengok kiri. Di sana ada orang Sukabumi lagi bingung juga, nengok juga. Akhirnya kasih kode. Kalau jangan kejadian udah kayak begini. Besok kalau imam membaca surat As-Sajdah hari Jumat yang diawali dengan kalimat alif lam mim tanzilul kitab. Oh, ini alif lam mim tanzil, berarti imam membaca surat As-Sajdah. Imam sujud, ikut sujud. Bacanya apa? Khusus sajadah wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ustaz enggak hafal, baca subhanallah. Ustaz bingung, diam. Karena yang wajib itu sujudnya, bukan baca. Ibu, bapak, Jumatan jam 11 Masjid Nabawi sudah tutup. Dan ibu-ibu kalau sudah Jumatan tidak usah salat zuhur lagi. Itu para jamaah rahmatullah, insyaallah jamaah rahmatullah. Nah, Bapak Ibu, untuk tarawih doakan mudah-mudahan tasrehnya dapat. Mudah-mudahan tasrehnya keluar. Kenapa sebabnya? Karena banyak jamaah travel yang ternyata tidak keluar tasreh untuknya. Sekarang Bapak Ibu tidak usah download aplikasi Nusuki. Kenapa sebabnya? Yang Nusuki sekarang tidak dilayani. Yang dilayani per grup. Mudah-mudahan saja keluar. Amin ya rabbal. Itu para jamaah. Nah, Bapak Ibu, insya Allah hari Minggu Bapak Ibu akan tinggalkan kota Madinah Al-Munawwarah. Saya anjurkan sebelum meninggalkan kota Madinah, tolong pamitan dulu. Pamitan sama siapa? Ya sama Rasulullah. Jangan sampai nggak pamitan, nggak sopan namanya. Saya datang ke rumah Bapak, begitu Bapak masuk ke dalam, saya pulang diam-diam, sopan saya. Sama Nabi pamitan. Para jamaah makmum gimana cara pamitannya? Insya Allah habis sholat subuh akan bareng-bareng menuju ke belakang Masjid Nabawi untuk salam. Setelah itu sholat duha. Habis sholat duha salam masing-masing. Habis salam masing-masing bicaralah sama Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ya Rasul, saya pamit mau tinggalkan kota Madinah. Ya Allah, saya mohon kepada Engkau kalau bisa tahun yang akan datang saya bisa balik lagi. Kalau bisa setiap tahun ya Allah. Tapi kalau kau tidak takbirkan itu pada saya, tolong wafatkan saya dalam keadaan husnul khatimah. Nah, para jamaah rahmatullah, sebelum zuhur Bapak Ibu mandi. Karena sebelum kita ihram disunahkan untuk mandi terlebih dahulu. Tapi mandinya pakai niat. Niatnya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim, sama-sama. Nawaitu al-ghusla sunnatan lil ihrami lillahi ta'ala. Niat. Nah, kalau masih nggak bisa pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Niat saya mandi sunnah ihram karena Allah Subhanahu wa taala. Kuku yang panjang potong, rambut yang panjang potong, kumis yang nggak rapihkan. Lalu pakai wangi-wangian sewanginya di badan, pakai baju ihram, berangkat ke Masjid Nabawi untuk sholat zuhur berjamaah, jamaah takdim dengan asar. Pulang dari masjid, insya Allah langsung berangkat menuju ke kota Madinah, kota Mekah. Mohon maaf, seluruh jamaah sudah pakai baju ihram. Ibu-ibu baju ihramnya yang menutup seluruh anggota tubuh, pakai warnanya nggak disyaratkan. Begitupun juga boleh, kecuali wajah dan telapak tangan. Ini boleh kelihatan, ini boleh kelihatan. Laki-laki hanya 2 helai, bawahnya disalurkan, atasnya selendangkan.
Dan tolong sejak dari hotel, bapak-bapak sudah tidak pakai daleman lagi. Kenapa saya tekankan begini? Karena banyak kejadian. Ustaz, ini saya masih pakai daleman ya? Iya Pak, nggak apa-apa. Niatnya kan bukan di sini kan, bukan di hotel, bukan. Di mana Pak Ustaz? Nanti di Bir Ali. Nanti di Bir Ali copot ya. Oh baik Pak Ustaz. Rupanya sampai Bir Ali dia lupa. Berangkatlah ke Mekah, bisnya beda dengan saya. Pas sampai hotel Mekah dia turun dari bis. Pas turun dia nengok ke belakang. Pas nengok ke belakang lihat muka saya. Pas lihat muka saya, dia baru ingat celana dalam. Saya bilang, copot celananya, bayar dalam. Karena itu hati-hati Bapak Ibu-ibu, khusus Bapak-bapak, besok Papa Mi begitu berangkat ke Madinah, dari Madinah ke Mekah, pas Bapak-bapak mulai ke bis, Papa Mi akan merazia Bapak-bapak. Razia kolor. Nah, para jamaah rahimakumullah, mohon maaf, setelah kita berangkat dari hotel, kemana? Insya Allah kita akan menuju ke Mekah. Tapi 7 km dari hotel kita akan berhenti di sebuah masjid. Apa masjidnya? Masjid Bir Ali. Wilayahnya Dzulhulaifah. Inilah tempat yang ditentukan Nabi, tempat miqat, tempat starting point umroh kita. Di tempat ini yang wajib tuh niat. Sholat wajib apa enggak? Enggak. Para jemaah, jadi yang sepuh tidak usah turun di jemaah. Karena yang wajib niat. Begitu sampai di Bir Ali, kita niat umrah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma umratan, atau dengan redaksi yang lain, nawaitu al umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Mulut berkata labbaik Allahumma umratan, hati harus ikrar, saya niat umrah karena Allah. Bapak Ibu, kalau sudah niat umrah ini berarti Bapak Ibu sudah tanda tangan kontrak dengan Allah. Kontrak ini Pak tidak boleh dibatalin. Gak boleh itu begitu sampai mati Mekah ngomong, Ustaz saya gak jadi umrahnya. Kenapa? Capek, gak bisa. Sakit, gak bisa. Sakit ditunggu sampai sembuh. Kalau perlu didorong. Bahkan mohon maaf, kalau sudah niat umrah, ternyata Allah perintahkan Israil untuk mencabut nyawa dia, maka satu umrahnya, maka satu jemaah Allah kain ihramnya dijadikan sebagai kain kafan sunnah. Tetap dimandikan, tetap dikafani, tetap disolati, tapi ketika dikafani, kepalanya tidak boleh tutup. Kenapa sebabnya? Karena dia meninggal, nanti dari kiamat dia mau dalam keadaan ihram, nanti dia di kiamat nanti ketika dibangkitkan, insya Allah dalam keadaan bertalbiyah, labbaik Allahumma. Ada yang mendaftar? Para jemaah rahimakumullah, kalau sudah niat umrah ini, maka larangan ihram berlaku. Semenjak niat terucap, terikrar di hati, maka larangan ihram berlaku. Laki-laki tidak boleh menggunakan tutup kepala. Laki-laki tidak boleh meletakkan sesuatu di atas kepala. Mohon maaf Pak Fahmi, kadang-kadang jamaah laki-laki itu sesuai kacamata. Kacamatanya ditaruh di sini, begini kan? Apa namanya? Ya kan? Kalau di sini masih dijidat. Kalau di apa namanya? Kalau di sini di kepala, di ubun-ubun, di kepala. Kena gak? Laki-laki hanya menggunakan pakaian lain, bawahnya disarungkan, atasnya selendangkan. Ustaz bagaimana? Kemarin saya datang ke Tamrin City, ditawari katanya ini baju kain ihram, pakai celana dalam ihram untuk celana dalam untuk ihram, boleh nggak dipakai? Boleh. Tapi bayar dah. Kok bayar dah? Karena baju ihram boleh. Laki-laki tidak boleh menggunakan sendal yang tutup tumit. Mohon maaf jemaah rahimakumullah, kalau pakai sendal yang begini, injek belakangnya. Kenapa sebabnya? Karena ini tutup tumit ya Pak. Perempuan dilarang, laki-laki dan perempuan dilarang menggunakan tutup muka. Laki-laki dan perempuan dilarang menggunakan wangi-wangian, termasuk wangi-wangian sabun, sampo, tisu basah, lip gloss, bedak, lipstick. Apa yang blok-blok, bukan topping, blok apa namanya? Sunblock. Ustaz bagaimana kalau minyak angin, minyak kampak, PPO, balsam, Pixon? Oh itu bukan wangi tapi bau. Boleh nggak dipakai? Boleh. Laki-laki dan perempuan dilarang menggunakan mencabut-cabut rambut, menggunting rambut. Hati-hati kucek-kucek hidung, kecabut hidungnya, bayar dan. Satu bulu hidung kecabut, kasih fakir miskin, satu paket makanan, 20 real. 20 hidung, 30 hidung, hitung sendiri.
40 hidung ke atas, motong kambing. Itu jamaah rahimahullah. Laki-laki dan perempuan jamaah rahimahullah dilarang menggunakan mencabut-cabut tanaman. Potong-potong. Tanaman dicabut-cabut, dipotong-potong. Laki-laki dan perempuan dilarang bercukup. Kalau terjadi hubungan suami istri setelah niat umroh ini sebelum tahallul, maka 1 umrohnya batal, 2 harus potong onta bukan kambing lagi. Para jamaah rahimahullah, larangan ini berlaku semenjak niat. Di hotel berlaku enggak? Belum. Niat baru berlaku. Insya Allah jamaah rahimahullah kita akan berangkat menuju ke Mekah. Jaraknya 400 km. Mudah-mudahan dalam waktu 5 jam kita sampai di Mekah. Insya Allah. Sampai di Mekah, Bapak Ibu akan langsung dibawa ke hotel. Makan malam dulu, insya Allah check in dulu, baru melaksanakan rukun umroh yang kedua itu tawaf dan sa'i. Bapak Ibu mohon maaf, yang dimaulah. Sebelum berangkat ke masjid untuk tawaf dan sa'i, RNA akan menyiapkan headset. Headset itu apa? Alat bantu dengar. Sehingga ibu-ibu insya Allah bisa mendengar suara ustadz semuanya tanpa ustadznya teriak-teriak, Pak. Nah tolong, ini headset tuh bukan souvenir. Balikin lagi. Ini banyak yang hilang karena dianggap souvenir. Yang kedua jamaah rahimahullah, kalau headset sudah menyala, maka ibu-ibu bapak bisa melaksanakan 3 hal. 1, ketika tawaf sa'i cukup mengaminkan doanya. Jadi sepanjang tawaf dan sa'i amin amin amin. 2, matikan headsetnya, doa sendiri. 3, boleh juga ngikutin doa ustaz, Allahumma ikuti. Tapi kalau ngikutin doa ustaz hati-hati. Kenapa? Sebabnya karena kemarin saya bawa rombongan 1 bis 40 orang, semangat semuanya ngikutin doa saya. Allahumma, mereka teriak Allahumma. Pas putaran ketiga tawaf, tiba-tiba jempol kaki saya diinjak orang Turki. Pas keinjak orang Turki, Allahumma, aduh, kata saya. Itu jamaah di belakang kompak, Allahumma, aduh. Saya tanya bapak, kenapa doanya pakai aduh? Ustaz kita dengar sedih, Ustaz itu doanya Allahumma, aduh. Siapkan diri masuk Masjidil Haram, Ka'bah mulai kelihatan. Kita baca doa Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Allahumma zid hadza al-baita ta'ziman wa tashrifan wa zid man 'azzamahu wa syarrafahu mimman hajjahu aw i'tamarahu ta'ziman wa tashrifan wa takriman. Sampai natap Ka'bah kita katakan makasih ya Allah saya bisa sampai kemari. Makasih ya Allah. Kalau sudah tenang baru laksanakan rukun umrah yang kedua yaitu tawaf. Tawaf itu Bapak Ibu sama seperti sholat. Kalau sholat harus punya wudu, berarti tawaf harus punya wudu. Gimana kalau batal? Berhenti tawafnya, lanjutkan nanti diputar berapa habis wudu. Ustaz bagaimana? Para jamaah bagaimana Ustaz? Kalau seandainya di Jakarta ini kan kita yakin betul setelah laki-laki dan perempuan batal, betul. Gimana lagi tawaf? Ketika tawaf yakinkan gak batal. Kenapa? Karena kalau yakin batal, insya Allah tawaf kita nggak beres-beres. Putaran pertama kesekol orang India, Ustaz dulu selesai duduk pas mau tawaf lagi keinjak orang Turki. Daripada tidak beres-beres tawafnya, yakinkan tidak batal. Tawaf posisi Ka'bah sebelah kiri. Tolong yang suka selfie, nanti ketika tawaf jangan ngebelakangin Ka'bah. Ini baru aja mulai tawaf cepat di belakang sambil nulis status Ka'bah putaran pertama. Masya Allah. Tawaf yang paling apa dimulai dari sudut Hajar Aswad. Maaf, kalau ini sudut Hajar Aswad, ketika melewati sudut Hajar Aswad ini sunnahnya kita ngadap kiblat. Tapi kalau kita begini sedetik aja di belakang ngedorong. Gimana dong? Ya udah, tidak usah berhenti dulu. Nengok ke sebelah kiri ke Ka'bah, kita ucapkan salam, angkat tangannya Bismillahirrahmanirrahim sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak usah begini. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, tawaf sudut Hajar Aswad ini Rasulullah diberikan 3 pilihan.
1 cium, 2 sentuh, 3 salam dari jauh. Karena itu tolong jangan paksakan nyium hajar aswad, wabil khusus untuk bapak-bapak. Kenapa sebabnya? Karena laki-laki yang boleh tawaf di sekitar Ka'bah hanya yang pakai baju ihram. Bisa dibayangkan bapak-bapak pakai baju ihram, nggak pakai daleman, disetrang nyium hajar aswad, tertarik bawahannya, insya Allah kiamat sugro. Para jamaah rahimakumullah, dan jangan kejadian sebelum pandemi. Sebelum pandemi itu saya berangkat ke masjid Pak jam 11 malam. Pas jam 11 mau berangkat, tiba-tiba jamaah era keluar dari masjid. Bajunya berantakan, kancingnya copot semuanya, sakunya disetrek, sabutnya copot, rambutnya berantakan. Saya tanya, Bapak habis tawuran? Bukan, lah itu kenapa kok baju berantakan, rambut aut-autan? Saya habis nyium hajar aswad. Ustaz, perjuangan betul. Udah dekat, tiba-tiba orang ini desak sebelah kiri, saya pukul perutnya, ya mundur ke belakang. Udah dekat lagi, saat orang mesir desak, saya sikut kepalanya. Hanya terbuka tuh hajar aswad. Saya ciumin lama betul, Ustaz, nikmat betul, Ustaz. Saya hanya komentar, hey man, how can you get beauty if the way is not beautiful? Tolong jangan paksakan nyium hajar aswad yang sunnah, tapi melalui yang haram. Bapak ibu, tawaf tidak ada doa yang wajib dibaca. Yang sunnah dibaca tasbih subhanallah sama-sama. Walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah al-aliyyil azim. Sepanjang tawaf sunnahnya kita baca tasbih. Begitu sampai di rukun yamani, jamaah rahimakumullah, sunnahnya dipegang rukun yamani. Tapi mohon maaf kalau Bapak Ibu pegang Ka'bah ketika ihram kenadam. Kok kenadam? Karena sekarang Ka'bah disiraminya wangi. Tangan kita wangi apa enggak? Wangi. Karena itu enggak usah kita sentuh rukun yamani, cukup angkat tangan saja tapi tanpa dikecup. Lalu kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah sampai terakhir para jemaah. 7 putaran berawal dari sudut hajar aswad selesai di hajar aswad. Kalau sudah 7 putaran Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu doa. Doa di mana? Doa di tempat yang paling mustajab. Ustaz, doa tempat yang paling mustajab itu mana? Yang paling mustajab itu depan Ka'bah. Yang pertama adalah Multazam. Di mana Ustaz Multazam itu? Bapak Ibu ini lihat hajar aswad, sampingnya pintu Ka'bah. Antar hajar aswad ke pintu Ka'bah, inilah tempat yang paling mustajab, namanya Multazam. Apa? Multazam. Kalau bisa di dinding Ka'bah nempel, bagus. Gelantungan di pintu Ka'bah, bagus. Kalau nggak bisa, mundur ke belakang. Silakan doa di sini. Saya kalau bimbing umroh ataupun haji, setelah tawaf saya bawa jamaah doa di Multazam. Saya pimpin doa. Habis saya pimpin doa, saya mundur ke belakang. Saya katakan, Bapak Ibu silakan doa masing-masing. Saya nungguin mereka doa. Saya lihatin mereka. Tiba-tiba saya lihat di Multazam ada ibu-ibu yang nggak doa. Yang lainnya doa, khusyuk betul kelihatannya, bahkan sampai banyak yang nangis. Dia menganggap, dia mengambil buku dari tasnya, dibuka sebentar tuh buku, ditutup, lalu buku itu diangkat-angkat begini. Yang lain begini, khusyuk, dia mau begini. Saya deketin si ibu itu, Bu, antara pintu Ka'bah ke hajar aswad itu namanya Multazam. Ini tuh tempat yang paling mustajab, Bu. Ibu doa bukan angkat-angkat buku. Dijawab sama si ibu, Ustaz, mohon maaf, ketika teman saya, saudara saya, tetangga saya tahu saya berangkat umroh, mereka tuh nitip doa. Doanya tulis di buku ini. Nah, saya tadi mau baca, bingung karena desek-desekan. Ya udah saya angkat aja tuh buku sambil ngomong, ya Allah, isi buku ini titipan doa teman saya, saudara saya, tetangga saya. Tolong engkau yang baca satu-satu, jangan dipraktekin besok ya. Karena saya yakin Bapak Ibu titipin doa kan? Bapak Ibu titipin doa, masuk Masjid Haram, masuk Masjid Nabawi, baca satu-satu doa-doanya. Nah, para jamaah rahimakumullah, insya Allah para jamaah rahimakumullah, kalau sudah beres, Bapak Ibu geser ke sebelah kanan, kata Al-Quran, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Jadikan maqam Ibrahim tempat sholat. Sholatlah di belakang maqam Ibrahim, di sekitar maqam Ibrahim, surat sunnah tawaf. Usolli sama-sama. Sunnatat tawafi
Rakaataini lillahi ta'ala. Gak bisa pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Niat saya sholat sunnah tawaf karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu Bapak Ibu doa di sekitar Maqam Ibrahim. Sekitar Maqam Ibrahim tempat mustajab. Kalau bisa setelah itu silahkan ambil air Zam-Zam. Kata Nabi air Zam-Zam itu 5 syuribalahu. Air Zam-Zam itu tergantung niatnya apa. Karena itu sunnahnya kalau minum air Zam-Zam menghadap kiblat. Doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Doa apa tuh? Ya kenapa diikuti? Nih para jemaah rahimakumullah, Bapak Ibu menghadap kiblat, ya minum air Zam-Zam tergantung niatnya apa. Sunnahnya 3 tegukan. Bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3. Makruh kalau minumnya kayak begini. Bukan aus, nyontoin. Nah, para jemaah Allah, habis minum air Zam-Zam, silakan Bapak Ibu ambil langkah untuk mengerjakan sa'i. Para jemaah Allah, kalau sa'i tidak disyaratkan punya wudu. Jadi kalau batal, wudu. Lanjutkan saja. Pak Ustaz, sa'i itu berapa jauhnya antara Safa ke Marwah ini? Kira-kira 400 meter. Kalau dari 2,8 km. Sanggup jalan kaki segitu? Kalau nggak sanggup, kalau saya kecil hati, di Safa itu banyak yang menyewakan dorongan, yang menawarkan jasa dorongan. Yang menawarkan jasa dorongan itu orang Arab. Nah, ibu-ibu silahkan pakai dorongan itu. Tapi mohon maaf, kalau yang dorong orang Arab itu biasanya dorongnya nggak pakai rem. Nah, itu juga takut didorong nggak pakai rem, naik ke lantai 2. Ke lantai 2 ada skuter, insya Allah ya. Yang pasti Safa ke Marwah dihitung 1, Marwah ke Safa 2, Safa ke Marwah 3, Marwah ke Safa 4, Safa ke Marwah 5, Marwah ke Safa 6, Safa ke Marwah 7. Jadi akhirnya awalnya di Safa, akhirnya di Marwah. Maaf, tidak ada doa yang wajib dibaca ketika sa'i. Mau diem, sah. Baca sholawat, boleh. Baca Quran, silahkan. Ngobrol, boleh. Boleh Bu, sa'i ngobrol boleh nggak? Boleh. Tapi aku nggak ada tempat yang lain untuk ngobrol ya. Insya Allah. Nah, para jemaah rahimakumullah, antara lampu hijau sa'i, di tempat sa'i ada lampu hijau, atau lampu hijau ini laki-laki sunnah dari kecil, perempuan tidak sunnah dari kecil. Nah, di lampu hijau ini kita baca doa Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallah al-a'azzu al-akram. Para jamaah rahimahullah, selesai Marwah yang ke-7, silahkan ambil gunting tahallul. Siapa yang gunting sak rambutnya, siapapun juga boleh, termasuk boleh kita gunting sendiri. Selesai sudah prosesi umroh, Bapak Ibu silahkan sebanyak ibadah yang Masjidil Haram. Ibadah terbaik di Masjidil Haram ada 3. 1 tawaf, 2 jamaah rahimahullah salat, 3 natap Ka'bah. Natap Ka'bah insya Allah dapat 20 rahmat para jamaah rahimahullah insya Allah. Bapak Ibu, ya insya Allah nanti diatur di Mekah untuk tawaf untuk umroh yang kedua sekaligus city tour. Tolong untuk umroh yang kedua ini Bapak Ibu untuk city tour ini tolong pakai baju ihram dari hotel. Kenapa sebenarnya? Di Ji'rannah tempat mikot itu nggak ada tempat untuk ganti baju. Nah, umroh yang kedua ini boleh untuk pribadi, boleh untuk mengumrohkan orang lain. Dan kalau kita mengumrohkan orang lain, orang yang diumrohkan itu 1 orang yang sudah meninggal dunia, atau orang yang sudah uzur yang tidak mungkin bisa berangkat ke umroh. 1 niatan hanya untuk 1 orang. Ustaz,
Gimana, boleh nggak saya niat? Saya niat untuk kakek saya, nenek saya, nggak boleh. Satu niat untuk satu orang. Gimana cara niatnya? Niat saya umroh untuk kakek saya. Mohon maaf untuk bapak saya misalnya. Kalau bapak tanpa disebutkan nama nggak masalah. Kalau ibu sudah jelas tanpa disebutkan nama sudah jelas. Tapi kalau sudah sampai kakek, tolong sebutin kakek. Karena kakek itu dari kakek bapak ada kakek ibu. Kalau seandainya bapak-bapak, ibu-ibu niatnya cuma saya niat untuk umroh untuk kakek saya, itu malaikat masih tungguin. Mohon maaf Bapak Ibu, ini bercanda ya mereka. Insya Allah Bapak Ibu akan kembali nanti dari Jeddah dan akan transit di Dubai. Insya Allah ya Bapak Ibu, saya ingatkan di Masjid Nabawi para jemaah makhluk di Masjidil Haram selalu ada sholat jenazah setelah sholat fardu. Sholatlah ikutlah sholat jenazah, dan perempuan juga boleh sholat ikut sholat jenazah, silahkan. Sholat jenazah itu 4 rakaat, 4 takbiran. Takbir pertama kita baca Fatihah, takbir yang kedua kita baca sholawat, takbir yang ketiga kita baca doa untuk mayat, takbir yang keempat mazhab Hambali di sana tidak lagi baca doa tapi langsung tenang. Kedua, jamaah rahimakumullah, Bapak Ibu nanti mungkin ketika pulang itu akan sholat di atas pesawat ya saja. Subuhnya ya enggak? Karena kan jam 4 berangkat dari sana, jam 3 berangkat dari Dubai itu jam 3. Nah, para jamaah rahimakumullah, mohon maaf ya, kan kita mau sholat tidak boleh menggunakan air untuk wudu di dalam pesawat, harus tayamum. Nah, jamaah Indonesia mentang-mentang itu bisa banyak air, banyak yang nggak bisa tayamum. Ada yang tayamumnya kayak begini. Itu mah home pimpah. Tayamum itu dorbatani, mau pulang. Dorbatun lil wajhi wa dorbatun lil yadaini. Tempelkan di dinding pesawat. Ya kan? Gak usah diketruk-ketruk, orang ada tubuhnya. Lalu jamaah rahimakumullah, usap muka sekali. Dari tempat tumbuhnya rambut dilandakkan sampai ke dagu sekali aja. Yang rata. Kedua, jamaah rahimakumullah, tempelkan lagi, bukan di tempat yang tadi, bawahnya bisa jadi. Tangan kanan diusap tangan kiri, tangan kiri diusap tangan sampai sikut putar, jempol untuk jempol. Ini belum terpakai, jempol. Jadi ini untuk belakang. Cukup muka dengan nggak ada kaki. Toma, apa nih kumur-kumur? Rukun umrohnya 2, musuh muka dan hanya untuk 1 waktu sholat. Itu jam sekarang belum waktu asar, tayamum tidak sah, belum sah. Syarat tayamum kalau sudah masuk waktu. Nah, Bapak Ibu, mohon maaf ya, itu tayamum. Ya, insya Allah nanti Bapak Ibu akan melaksanakan sholat